Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarli Apelita dengan NIM 2030101077 akan mempresentasikan makalah saya dengan bagian yang A. Yang pertama, layanan orientasi. Menurut Dewa Ketut Soekardi, layanan orientasi bermakna layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik dan pihak-pihak lain yang dapat memberikan pengaruh besar terhadap peserta didik dalam memahami lingkungan yang baru ia masuki. Peserta didik untuk mempermudah dan memperlancar perannya peserta didik dalam lingkungan yang baru ia masuki. Menurut Willis, layanan orientasi adalah layanan bimbingan yang dikoordinir oleh guru, pembimbing dengan bantuan semua guru dan wali kelas dengan tujuan membantu mengorientasikan siswa dari situasi lama. Kegiatan-kegiatan orientasi terdapat beberapa materi yang harus disampaikan kepada siswa. Pertama, orientasi umum sekolah yang baru ia masuki. Yang kedua, orientasi kelas baru dan semester baru. Yang ketiga, orientasi kelas terakhir dan semester yang baru ia masuki. Yang B yaitu layanan informasi. Layanan informasi merupakan sebagai salah satu kegiatan bimbingan konseling yang mampu mencakup kegiatan lainnya, karena layanan ini memberikan berbagai informasi, baik informasi sosial, pribadi, karir maupun belajar. Hal ini secara tidak langsung dapat menyelesaikan masalah yang dialami siswa secara keseluruhan. Tujuan layanan informasi ini bersifat umum. Pertama, mengembangkan pandangan yang luas dan realistis mengenai kesempatan dan masalah kehidupan. Yang kedua, menciptakan kesadaran akan kebutuhan dan keinginan yang aktif untuk memperoleh informasi. Yang ketiga, yaitu mengembangkan ruang lingkup yang luas mengenai kegiatan pendidikan. Yang keempat, membantu siswa untuk mengetahui teknik memperoleh dan menafsirkan informasi agar siswa semakin maju. Yang kelima, mengembangkan sifat dan kebiasaan yang akan membantu siswa dalam mengambil keputusan penyesuaian yang produktif. Yang keenam, yaitu menyediakan bantuan untuk membuat pilihan tertentu yang progresif terhadap aktivitas khusus sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat individu. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Pierre Renquist 2030101071 akan menyampaikan poin yang C, yaitu tentang layanan pembelajaran. Layanan pembelajaran merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai materi belajar atau penguasaan kompetensi yang cocok dengan kecepatan dan kemampuan dirinya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya, dengan tujuan agar peserta didik dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Tujuan dari layanan bimbingan belajar adalah membantu siswa mencapai keberhasilan belajar dan mengembangkan semua potensi siswa secara optimal dengan cara memberikan motivasi untuk belajar sepanjang hayat melalui kebiasaan kegiatan belajar yang positif dan efektif sesuai dengan kemampuan, minat, dan kesempatan yang ada untuk mencapai tujuan dari perencanaan pendidikan dengan kesiapan mental agar siswa mampu mandiri dan dalam belajar. Kemudian teknik-teknik dalam bimbingan belajar dibagi menjadi teknik individual dan teknik kelompok. Yang pertama, teknik individual terbagi menjadi 3, yaitu directive counseling, non-directive counseling, dan elective counseling. Kemudian untuk teknik kelompok terbagi menjadi 8 jenis, yaitu homeroom, karya wisata, diskusi kelompok, kegiatan bersama, organisasi murid, sosiodrama, papan bimbingan, dan upacara. Selanjutnya yang D, layanan penempatan dan penyaluran layanan. Penempatan dan penyaluran yaitu layanan konseling yang memungkinkan klien memperoleh penempatan dan penyaluran yang sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Tohirin
menyatakan bahwa layanan penempatan adalah usaha-usaha membantu siswa merencanakan masa depannya selama masih di sekolah dan madrasah dan sesudah tamat. Memilih program studi lanjutan sebagai persiapan untuk kelak memangku jabatan tertentu. Layanan penempatan diperuntukkan untuk siswa saat melewati masa peralihan antara situasi sekolah berikutnya. Pemilihan dan penempatan jurusan, pemilihan kegiatan ekstrakurikuler, sekolah sambungan, dan penempatan pada layanan kerja. Layanan penempatan dan penyaluran bermanfaat untuk menghindari ketidaksesuaian antara bakat dan usaha untuk mengembangkan bakat tersebut. Kemudian, layanan penempatan dan penyaluran membantu siswa dalam menempatkan dirinya dalam suatu karir atau profesi yang sesuai dengan kemampuannya. Tujuan khusus dari layanan penempatan dan penyaluran lebih spesifik mengarahkan siswa ke dalam penguasaan kompetensi yang sesuai dengan bakatnya. Kemudiannya, poin yang E, layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten yakni layanan konseling yang kemungkinan klien mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, materi pembelajaran yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. Layanan penguasaan konten merupakan suatu layanan bantuan kepada siswa baik sendiri maupun dalam kelompok untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Rido akan melanjutkan materi yang telah disampaikan teman saya tadi. Itunya yang F, layanan bimbingan kelompok, yaitunya layanan konseling dalam rangka membantu sejumlah siswa secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari narasumber yang berguna untuk menunjang kehidupannya baik sebagai individu maupun sebagai pelajar untuk dapat menyesuaikan diri dalam suasana kelompok. Materi layanan bimbingan kelompok yaitu yang pertama pengenalan sikap, kebiasaan dan bakat, yang kedua pengenalan kelemahan diri dan penanggulangannya, tiga pengembangan kemampuan berkomunikasi, 4 pengembangan sikap dan kebiasaan belajar, 5 pengembangan teknik-teknik penguasaan ilmu pengetahuan. Dan yang F, layanan konseling kelompok, yaitunya layanan bimbingan dan konseling dalam rangka membantu siswa secara bersama-sama membahas dan mengentas masalah yang dialami masing-masing anggota kelompok. Layanan konseling kelompok merupakan layanan yang diberikan guna mengentaskan masalah-masalah yang identik yang dialami oleh siswa. Tujuan konseling kelompok ini itunya melatih anggota kelompok agar berani bicara dengan orang banyak. Yang kedua, melatih anggota kelompok agar dapat bertenggang rasa dengan teman sebayanya dan mengembangkan bakat minat masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Guspianda dengan NIM 2030101083 akan menyampaikan materi selanjutnya, yakni poin I, yaitu layanan konsultasi. Konsultasi diartikan sebagai pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan, nasihat, saran yang sebaik-baiknya. Pengertian konsultasi dalam program bimbingan dan konseling adalah sebagai suatu proses penyediaan bantuan teknis untuk konselor, orang tua, administrator, dan konselor lainnya dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang membatasi efektivitas siswa atau sekolah. Konseling bukan merupakan layanan yang langsung ditujukan kepada klien, akan tetapi secara tidak langsung melayani klien melalui bantuan yang diberikan orang lain. Layanan konsultasi merupakan salah satu layanan bimbingan konseling yang dilakukan oleh konselor atau yang disebut sebagai konsultan kepada pelanggan atau yang disebut konseli yang bertujuan untuk dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah pelanggan dengan cara memberikan wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilakukan oleh pelanggan tersebut. Tujuan dari layanan konsultasi adalah 1. Mengembangkan dan menyempurnakan layanan belajar bagi siswa, orang tua, dan administrator sekolah. 2. Menyempurnakan komunikasi dengan mengembangkan informasi di antara orang yang penting. 3. Mengajak bersama pribadi yang memiliki peranan dan fungsi bermacam-macam untuk menyempurnakan lingkungan belajar. 4. Memperluas layanan dari para ahli. 5.
memperluas layanan pendidikan dari guru dan administrasi. 6. Membantu orang lain bagaimana belajar tentang perilaku. 7. Menciptakan suatu lingkungan yang berisi semua komponen lingkungan belajar yang baik. Dan yang ke-8, yakni menggerakkan organisasi yang mandiri. Dalam proses layanan konsultasi ini akan melibatkan 3 pihak, yakni guru pembimbing yang merupakan tenaga ahli konseling yang memiliki kewenangan melakukan pelayanan konseling pada bidang tugas pekerjaannya. Yang kedua, konseli, yakni individu yang meminta bantuan kepada konselor agar dirinya mampu menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, yakni pihak ketiga, yaitu individu yang kondisi dan atau permasalahannya dipersoalkan oleh konseli. Dalam layanan konsultasi ini terdapat 2 teknik, yakni teknik umum merupakan sejumlah tindakan yang dilakukan oleh konselor, konsultan untuk mengembangkan proses konseling konsultasi. Dan kedua, teknik khusus layanan komunikasi dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku klien berkenaan dengan masalah yang dialami pihak ketiga. Poin J, yakni layanan mediasi. Layanan mediasi merupakan layanan konseling yang memungkinkan permasalahan atau perselisihan yang dialami klien dengan pihak lain dapat tertuntaskan dengan konselor sebagai mediator. Istilah mediasi terkait dengan istilah media yang berasal dari kata medium, yang berarti perantara. Dalam literatur Islam, istilah mediasi sama dengan wasilah yang juga berarti perantara. Layanan mediasi bertujuan agar tercapai kondisi hubungan yang positif dan kondusif di antara para klien, yaitu pihak-pihak yang berselisih. Kondisi awal yang negatif dan eksplosif di antara kedua belah pihak atau lebih diarahkan dan dibina oleh konselor sedemikian rupa sehingga berubah menjadi kondisi yang diinginkan bersama. Sedangkan tujuan khusus mediasi difokuskan kepada perubahan atas kondisi awal menjadi kondisi baru dalam hubungan antara pihak-pihak yang bermasalah. Pihak-pihak yang terlibat adalah 1. Konselor. Dalam layanan mediasi, konselor bertugas sebagai mediator, yang merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan. Yang kedua, klien. Pada layanan mediasi, konselor menghadapi klien yang terdiri dari 2 pihak atau lebih, 2 orang individu atau lebih, 2 kelompok atau lebih, atau kombinasi sejumlah individu dan kelompok. Yang ketiga, masalah klien. Pada dasarnya, adalah merupakan masalah hubungan yang terjadi antara individu dan atau kelompok-kelompok yang sedang bertikai, yang sekarang meminta bantuan konselor untuk mengatasinya. Terdapat 2 teknik yang diterapkan dalam layanan mediasi, yakni 1. Teknik umum, meliputi penerimaan terhadap klien dan posisi duduk, penstrukturan, dan ajakan untuk berbicara. Yang kedua, teknik khusus. Beberapa teknik khusus yang bisa diterapkan dalam mediasi adalah 1. Informasi dan contoh pribadi. Teknik ini diterapkan apabila siswa benar-benar memerlukannya. Yang kedua, perumusan tujuan, pemberian contoh dan latihan bertingkah laku. Yang ketiga, nasihat. Teknik ini diterapkan apabila benar-benar diperlukan saja. Usahakan untuk tidak memberikan nasihat. Apabila teknik-teknik yang lain sudah diterapkan secara baik, nasihat sudah tidak perlu digunakan lagi. Dan yang keempat, yakni peneguhan hasrat dan kontrak. Teknik ini merupakan tahap pengunci atas berbagai upaya pengubahan tingkah laku yang telah dilaksanakan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.